Salam sejahtera saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dalam dimensi iman Kristiani. Mentaati pimpinan roh akan menjadi pemikiran kita. Apa kata Alkitab supaya kita tidak salah? Namun sebelum lanjut, kita lebih dulu berdoa saudaraku. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk cinta kasih-Mu ya Tuhan. Kami memohon belas kasihan-Mu, biarlah Tuhan menolong memimpin kami di perenungan kami akan firman-Mu, supaya kami boleh mengerti dengan benar. Demi Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kitab Injil Yohanes pasal yang ke-16, Yohanes 16 ayat 12 sampai 15. Demikian firman Tuhan. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila dia datang, yaitu roh kebenaran, dia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan dia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberikan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya, hanya aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberikan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Saudara-saudara, pada waktu kita membaca bagian ini menjadi amat sangat menarik. Bagaimana gambaran yang jelas dari Alkitab. Namun sebelum lanjut perlu dipahami lebih dulu. Orang-orang Farisi adalah orang-orang yang tahu Alkitab, artinya tahu hukum Taurat. Mereka mengerti. Dan Yesus berkata, dengar apa kata mereka. Jelas, Yesus pun tahu bahwa mereka tahu. Yesus pun mengerti bahwa mereka mengerti. Tetapi namun jangan tiru kelakuannya karena hidup mereka tidak sesuai. Jadi soal kebenaran jangan berpikir kalau sudah ngerti lalu semua jadi mudah. Ini bukan knowledge. Ini bukan ilmu. Kalau 1 tambah 1 2 lalu ulangan jadi gampang. Jangan merendahkan kebenaran di dalam pergumulan dengan Tuhan menjadi sesuatu di bawah yang sangat mudah dan murah itu. Nah, ini penting hati-hati. Karena soal bagaimana mentaati apa yang kita tahu dan menjalankan adalah soal kekuatan iman oleh pertolongan roh Tuhan. Jadi jangan mendowngrade keimanan. Nah, ini penting hati-hati. Ilmu mempunyai batas di dalam mengerti, ada limit. Nah, karena itu waktu mengerti sesuatu beyond daripada pengetahuan apa? Namanya iman. Mana ada orang pernah pergi ke sorga? Bagaimana orang bisa tahu sorga dan bicara sorga? Itu iman. As a knowledge. Mau bagaimana menjelaskan itu secara tuntas misalnya kan? Kalau hanya berhenti di situ. Tetapi dengan iman, secara knowledge kita bisa mengerti dan bertanggung jawab. Nah, jadi bedakan. Jadi ini bukan sekedar belajar, ngerti lalu semua jadi mudah. Itu kesalahan fatal. Ya, karena kalau memang begitu, maka semua orang Kristen dengan mudah. Pergi saja ke sekolah teologi, belajar, maka semua orang jadi Kristen yang benar. Ternyata tidak, bukan? Terlalu banyak orang belajar, murid-murid juga belajar. 3,5 tahun pertama gagal semua tuh. Bukan karena mereka tidak tahu, bukan karena mereka bodoh. Nah, jadi istilah ini harus kita hati-hati. Nah, karena itu masih banyak hal yang harus kukatakan padamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Nah, istilah ini bukan karena menanggungnya artinya apa? Ada hal-hal yang secara proses menjadi sebuah progres bagi murid-murid itu. Jadi tidak gedebuk, prak, jatuh begitu saja. Semua orang berproses. Ketika anak jadi remaja, remaja menjadi orang tua itu berproses. Itu sebab tidak ada satu peristiwa lalu mendadak ada orang bodoh misalnya ya, yang tidak tahu dari mana, tahu-tahu sudah bernubuat ini dan itu. No. Ketika para murid melayani menjadi rasul, mereka berproses. Paulus berproses, semua berproses, tidak ada yang tidak. Bahkan Yesus Kristus sendiri pun berproses. Jadi nggak ada bim salah bim di Alkitab, saudaraku. Nah, karena itu murid-murid ketika dikatakan belum dapat menanggungnya, karena mereka belum bisa menerima, memahami sepenuhnya. Sampai nanti karena Tuhan tahu di hari penyalipan murid-murid akan tercerai-berai. Dan dia akan datang lalu mengatakan lagi kepada mereka. Supaya bisa mereka mengerti sebetulnya apa isi kitab suci. Nah, istilah mengerti kitab suci bukan tidak tahu secara knowledge. Mengerti dengan iman. Kan Yesus sudah bilang, aku akan mati, bangkit hari yang ketiga. Apalah sulitnya mengerti kalimat itu? Tapi iman mereka tidak nyampe ke sana. Sehingga ketika itu terjadi baru mereka kaget. Betul apa yang dikatakannya. Mengertilah mereka. Bahwa dia yang berkata-kata itu bukan hanya kata-kata. Bahwa baca Alkitab bukan hanya data. Pengalamanku tidak akan bisa jadi pengalamanmu.
Pengalamanku tidak akan pernah cukup membuktikan bahwa Tuhan itu Tuhan. Karena memang bukan itu ukurannya. Cukup Alkitab untuk menyaksikan siapa Tuhan. Nah, ini jadi penting, saudara. Tetapi kita harus menjadi kesaksian tentang kebenaran Alkitab. Yes. Ya, ini perlu. Nah, oleh karena itu, kalau datang dikatakan roh kebenaran, dia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Ini menjadi menarik. Roh Kudus disebut juga roh penghibur, disebut juga roh kebenaran, akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Nah, lagi-lagi apakah kemudian murid-murid itu belum mengerti kebenaran? Sudah jelas, pasti mereka mengerti. Lalu akan memimpin kepada seluruh kebenaran apa? Lagi-lagi yang saya sebut tadi, sebagai sebuah proses yang tidak pernah berhenti dalam perjalanan keimanan orang percaya. Paulus sudah melayani luar biasa, keluar masuk di dalam penjara. Tetapi ketika Tuhan mengizinkan duri pada dirinya, apa yang dikatakan Paulus? Ia berteriak, kalau terlalu berat, capek, sakit, sulit. 3 kali dia memohon supaya Tuhan mencabut duri itu. Tapi 3 kali Tuhan berkata, cukup kasih karuniaku bagimu. Apakah Paulus orang bodoh? Padahal dia sudah menderita, bukan? Jelas dia bukan orang bodoh. Apa dia tidak tahu? Jelas dia tahu. Lalu kenapa? Karena memang tidak kuat. Begitu berat, begitu sulit. Sangat natural, sangat manusia permintaannya. Nah, di situ prosesnya terjadi. Bagaimana dia dibimbing, dituntun untuk makin mengerti apa yang menjadi kehendak Allah dalam hidup ini. Wow, luar biasa. Nah, jadi saudara, di dalam memahami kebenaran seperti inilah, kita perlu sungguh-sungguh dengan segala kerendahan hati, mau menaklukkan diri pada Alkitab, dan jangan memandang Alkitab dari perspektif kita, lalu membuat buku ini seperti buku bacaan lainnya. No, itu beda. Menemukan kebenaran menjadi sebuah pencarian yang panjang. Sekiranya semua orang Kristen boleh rendah hati untuk mengerti itu. Dan tidak berpikir kalau kemudian bisa bicara, maka kemudian seakan-akan sudah benar seluruh yang dipahaminya. Proses. Ya. Nah, ini penting, hati-hati. Oleh karena itu, dia akan memimpin kamu kepada kebenaran. Kenapa? Karena dia tidak pernah berkata-kata dari dirinya sendiri. Nah, ini memang menjadi satu perkataan yang cukup menggoda. Kalau Roh Kudus nggak pernah ngomong dari dirinya sendiri, lalu ngomong dari siapa? Oh, dari Bapa misalnya. Kalau ngomong dari Bapa, artinya dia tidak mandiri. Kalau dia tidak mandiri, berarti dia tidak sama dong dengan Allah Bapa. Menggoda, bukan? Artinya dia lebih rendah dong. Nah, ini bagian-bagian yang perlu jangan dihindari, tetapi bagaimana untuk dipahami dengan sepenuhnya supaya semua orang Kristen mengerti. Jangan juga asal lalu tidak mau tahu. Tapi kita perlu untuk memahami bagaimana kebenaran itu yang dikatakan di sana. Maka dia tidak akan berkata-kata dari sendiri-sendiri, tapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Apa itu? Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi, dia adalah Roh Kudus, tidak bicara diri sendiri untuk menunjukkan betapa dia tidak pernah mandiri dalam pengertian kesatuan dengan Bapa itu. Ini jangan dipahami. Jadi bagaimana Roh Kudus menyatu dengan Bapa? Tidak mandiri sendiri, tetapi menyatu, manunggal. Karena memang dia Tritunggal, sehingga dia akan mengatakan apa yang dikatakan Bapa, membimbing para murid itu. Dia akan membimbing sejalan dengan Kristus, karena dia adalah Allah yang hidup itu. Jadi dia tidak akan pernah bicara dari diri sendiri. Yes, karena memang dia tidak mandiri. Dia menyatu dengan. Tapi bukan dia lebih rendah. No. Nah, membaca penjelasan ini penting untuk mencermati, memahami betapa Kristus mau mengajar kepada gerejanya. Roh Kudus yang menyertai kita. Yang disebutnya sebagai seorang penolong, personal, pribadi. Luar biasa. Nah, jadi saudara-saudaraku, apa yang dikatakan di sana, segala sesuatu yang didengarnya akan diberitakannya tentang hal-hal yang akan datang tadi adalah berbicara bagaimana hidup kita dipimpin. Jangan lupa hal akan datang itu bukan nanti dunianya kiamat tahun berapa, lalu memperkosa ayat ini. No. Jangan tambah, jangan kurang, itu kata Alkitab. Artinya apa? Semua sudah jelas apa yang akan terjadi. Tidak ada di luar itu lagi. Tidak ada tambahan untuk itu lagi. Jangan memanipulasi Alkitab. Hal yang akan datang adalah pimpinan. Bagaimana dari hari ke hari kita tahu dan merasakan pimpinan Tuhan dalam hidup kita. Orang yang dipimpin Tuhan, ia tahu apa yang akan terjadi. Penderitaan, kesakitan pun dipahaminya. Nah, itu Paulus
pada waktu Agabus bernubuat di Kisah Rasul, supaya Paulus jangan pergi ke Yerusalem. Pada waktu itu di Kaisaria. Tapi Paulus bilang saya akan ke Yerusalem. Lalu Agabus bernubuat lalu bilang orang ini akan begini. Ambil ikat pinggang, diikat. Artinya dia terikat, ditangkap dan akan disiksa dia. Lalu murid-murid juga menangis dan meminta Paulus supaya jangan ke Yerusalem. Tapi Paulus tetap berkata, no. Memang untuk itulah aku dipanggil. Bagaimana dia tahu? Jangan dukakan hatiku dengan tangismu. Biarkan. Karena dia tahu dia memang mau ditangkap dan dia pergi. Dia tidak perlu nubuat itu. Artinya apa? Karena grade iman sudah makin tumbuh. Anak-anak memang berpikir seperti anak-anak. Kalau sudah dewasa masa mau jadi kanak-kanak terus? Paulus bukan anak-anak, dia sudah dewasa. Paulus bukan anak-anak yang perlu di kupingnya mesti diteriakin ini itu baru 5-6 kali baru ngerti. No. Dia tahu. Memang untuk itu kok aku dipanggil. Untuk menderita. Emang kenapa? Emang mengapa kalau aku ditangkap? Emang kenapa kalau aku dianiaya? Memang untuk itulah. Dia mentaati apa yang dikatakan roh yang menjadi sebuah pengetahuan baginya. Sekalipun itu berakibat pada penangkapan dan penganiayaan. Itu orang Kristen. Orang Kristen sekarang lain. Maunya tahu semua supaya bisa lari sana, bisa lari sini. Maunya tahu dolar naik apa turun, minta doa supaya dapat penglihatan. Jadi bisa supaya dapat untung ini dan itu. Kalau Anda mau main falas, ya belajar apa itu falas. Lihat situasi ekonomi, pelajarin semua. Bukan saudara doa terus minta penglihatan. Naik apa turun, aneh setengah mati. Tanggung jawab orang Kristen. Tuhan memberi kita akal untuk berpikir. Nah ini menjadi penting saudaraku. Supaya jangan kita terjebak kepada perdukunan yang dikamuflase dengan baju Kristen. Hati-hati. Mentaati pimpinan roh adalah objektivitas di dalam seluruh pemikiran dan tindakan tiap langkah. Roh pimpin, dan roh pimpin. Taat, dan taat terhadap pimpinan itu. Bagaimana saya tahu penuh? Enggak usah tunggu-tunggu roh ngomong di kuping kita. Baca Alkitab itu. Maka roh akan mencerahkan kita. Karena itu aneh bin ajaib sebetulnya. Kalau orang jarang baca Alkitab, enggak ngerti banyak Alkitab, tapi kitanya dengar Tuhan ngomong terus. Lalu ini buat apa? Ya buang saja Alkitabnya kan begitu. Tunggu saja Tuhan ngomong. Padahal Tuhan sudah ngomong lewat Nabi dan roh Rasulnya. Enough is enough. Sudah final. Jangan tambah, jangan kurangi. Itu jelas. Apa kata Yohanes? Juga jelas kata Musa. Untuk membuat satu dekret daripada keputusan undang-undang dasar perjanjian lama. Tidak boleh tidak tambah kurang. Semua yang berbeda dengan apa yang sudah disampaikan Musa oleh sebagai hamba Allah. Apa yang Allah sampaikan kepada umat. Berlawanan kita para nabi pinggir. Begitu pula PB. Maka seluruhnya menyatu kepada Injil yang hidup itu. Ini yang kita mesti ngerti saudara. Jadi jangan ditarik untuk apa yang kita mau. Namanya kalimat kan bisa saja ya. Dari sudut pandang kiri, dari sudut pandang kanan, depan, belakang semua bisa. Tapi jangan lupa konteks. Keseluruhannya. Kemana larinya. Karena itu jangan pernah mengambil sepotong ayat lalu menyimpulkannya. Jangan lepaskan daripada bagiannya. Nah kemudian dia akan memberitahukan kepadamu akan datang. Ia akan memuliakan aku sebab ia memberikan kepadamu apa yang diterimanya daripada aku. Roh Kudus akan memimpin kita. Memberi kepada kita apa yang Bapa berikan. Mau mengatakan dia adalah pengantara. Seperti Kristus pengantara dalam penebusan. Begitulah kemudian Roh Kudus menjadi pengantara dalam pembimbingan. Tetapi awas. Tidak sama dengan pengantara lebih rendah. Pengantara adalah sebuah istilah untuk mengatakan betapa surga dan kita dekat jaraknya. Itu istilah Immanuel. Jadi pengantara itu tidak sama dengan ada orang yang jadi pengantara mau jual rumah begitu ya, mau jual mobil. Sehingga orang itu mengambil keuntungan dari pengantaranya. Maka dikatakan di dalam PL pun imam menjadi pengantara yang sangat terbatas. Yang bahkan perlu menyucikan dirinya. Roh Kudus tidak. Dia pengantara yang sempurna. Dalam pimpinan hidup kita. Kristus pengantara yang sempurna dalam penebusan dosa-dosa kita. Artinya
kita tidak sendiri. Karena kita dan Bapa di surga itu connect. Wow, puji Tuhan. Itu menjadi jaminan bagi orang-orang percaya, saudara-saudara. Nah, oleh karena itulah apa yang kita dapat darinya, yang dibisikkannya, dikatakannya kepada kita, itulah yang dikatakan Bapa. Lalu ada orang tanya, itu kedengaran ya Pak, audible ya? Saudara, saya kadang-kadang berpikir, kita kenapa senang jadi anak-anak ya? Kalau anak-anak itu semua janji apapun mesti udah bulet-bulet. Papa sayang kamu, nggak bisa dia ngerti papa sayang. Papa sayang kasih hadiah, baru papa betul sayang, karena dapat hadiah. Dia minta kita nggak kasih, papa jahat. Itu anak kecil. Tapi kalau orang dewasa, lain. Nah, I love you, udah ngerti dia. Papanya peluk dia, itu lebih dari cukup, dia nggak minta benda. Begitulah kita dengan Tuhan, kecuali saudara mau jadi kanak-kanak terus. Yang maunya dengar di kuping terus. Yang maunya lihat dengan mata terus. No. Iman akan membuat kita kuat melihat apa yang tidak terlihat oleh mata ini. Maka kita akan mendengarkan oleh pimpinan Roh Tuhan. Yang memberikan kepada kita hikmat di dalam akal budi kita. Di dalam hati kita. Pimpinan yang begitu luar biasa. Menuntun. Sehingga kita tidak salah dalam melangkah hidup keimanan kita itu. Sehingga hidup kita sebagai orang percaya sungguh-sungguh menjadi hidup yang berkenan kepada Allah. Ini yang mestinya kita pikirkan, saudara. Karena itu jangan lari dari hidup keimanan kita sebagai orang percaya. Hiduplah dalam pimpinan Tuhan sehingga seluruh hidup kita menjadi kemuliaan. Karena Roh memberikan kemuliaan Allah pada kita. Yaitu pengajaran yang benar, hidup yang benar, sikap yang benar. Kemuliaan itu bukan automatically satu benda gedebuk prok lalu kita mulia. Bukan. Kemuliaan ada lagi-lagi sebuah proses di mana kita memuliakan dia dengan tindakan yang mulia. Pasti bukan tindakan dosa, kan begitu saudara. Itu sebab kekristenan itu menjadi bisa dipahami oleh dunia. Sekarang dunia kadang-kadang bingung dengan kekristenan. Semua khotbahnya bagus, mulus, hebat. Semua ngomongnya cinta kasih tapi tidak peduli orang miskin. Yang diceritakan terus apa dapatnya, dapat ini, dapat itu, dapat itu. Tapi tidak pernah dia cerita kasih apa, kasih ini dan kasih itu. Hidup selalu tentang apa yang bisa ditumpukannya. Tapi tidak pernah bercerita hidup yang dibagikannya untuk orang-orang yang lainnya. Miris. Bercerita saya punya ini dan punya itu. Tapi kau beri ini dan beri itu enggak ya? Lalu ada yang bilang, Pak kita nggak usah ceritalah. Kalau tangan kanan memberikan, tangan kanan apa, tangan kiri memberi, tangan kanan nggak perlu tahu. No. Saya lagi mau mengatakan bukan kau ceritakan itu ke kiri ke kanan. Tapi tampak dalam kelakuanmu. Orang melihat dan mengakui. Celakanya orang tidak lihat, cuma dengar kamu ngomong dapat ini, dapat itu, punya ini, punya itu. Tapi orang tidak pernah lihat kamu bagi sana, bagi sini. Pikir orang lain. Di mana kemuliaan itu? Orang kan bilang, aduh dia egois amat ya. Oh ternyata itu toh kekristenan. Banyak orang salah paham. Kalau sudah begini, apa bedanya tempat di mana orang pergi dan mencari sukses dan kekayaan? Entah ke dukun, ke gunung kawi atau apapun namanya dalam beberapa kepercayaan. Miris ya. Nah memuliakan Tuhan adalah sikap hidup. Bukan berapa banyak yang kita punya. Bukan soal berapa panjang usia kita. Ingat Yesus cuma 33,5 tahun. Yakobus mati di usia sekitar 30-an. Paulus 60-an. Tidak panjang-panjang umur mereka. Kekayaan apalagi. Satu pun rasul itu tidak ada yang patut dipandang hanya karena ekonominya. Tetapi hidup mereka terhormat jadi berkat bagi seluruh dunia. Yesus tidak punya tumpukan harta yang cukup untuk diwariskan pada Maria. Tapi dia memberi makan 5.000 orang, 4.000 orang, menyembuhkan banyak orang. Wow. Kekayaan adalah sebuah tindakan yang dikerjakan untuk sesama. Puji Tuhan. Nah itu kebenaran. Nah begitulah Roh Kudus memimpin kita. Semua orang bisa klaim kan, oh Roh Kudus omong saya, Roh Kudus pimpin saya, Roh Kudus bilang, semua juga orang bisa ngomong, apa susahnya ngomong itu. Tinggal perlu kenekatan dan keberanian untuk berbohong itu saja kok. Tetapi, apakah betul begitu? Pohon dikenal dari buahnya. Simple kok. Kalau ada orang Anda tahu orang ini benar jujur apa, dia ngomong pasti Anda dengar kan. Nggak usah dia ngomong, Tuhan ngomong kan. Karena nyata kebenaran itu. Tidak terbantah. Nah inilah yang harusnya bertumbuh dalam hidup kita untuk kita bisa hidup sebagai orang percaya. Yang tangguh, yang sungguh dalam hidup kita. Nah jadi saudara-saudara.
Ia akan memberitakan padamu apa yang diterimanya daripadaku. Karena tidak akan pernah kita terpisah dan putus dari Allah yang hidup. Karena Roh Kudus terus menjadi pengantara yang menuntun, membimbing kita di dalam hidup. Mengisi keselamatan yang dimana Kristus sudah menjadi pengantara dalam penebusan. Puji Tuhan. Oleh karena itu segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata dia memberikan padamu apa yang diterimanya daripadaku. Bapa punya, Yesus punya. Sekarang Yesus bilang Roh Kudus akan terima dari Yesus. Dulu sebelum Yesus naik ke sorga, ini kan belum naik ke sorga, mau di detik-detik akhir pembelajarannya. Dia berkata, Bapakku lebih besar dari aku. Aku tidak pernah mengatakan dari diriku sendiri. Sekarang ganti dia ngomong, Roh Kudus gak pernah ngomong dari dirinya sendiri. Bisa mengerti konsistensi itu. Ya. Disitulah sebetulnya keunggulan kebahagiaan, di mana Allah Tritunggal nyata pada hidup kita. Sehingga dalam wujud di dalam diri Kristus sebagai manusia, dia menebus dosa kita. Tapi dalam wujud sebagai Roh Kudus terus memimpin kita. Thank you Lord. Puji Tuhan. Kalau orang bilang God is so good, yes, kan begitu. Terlalu luar biasa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, maka segala sesuatu yang akan disampaikannya kepada kita datang dari Bapa. Dan segala sesuatu yang ada pada Bapa diberikan kepada anak. Dan anak akan memberikan kepada kita lewat Roh Kudus. Karena apa? Karena anak Kristus Yesus Tuhan sudah naik ke sorga. Nah nanti dia mati, disalib, bangkit, lalu naik sorga. Jadi murid-murid itu dipersiapkan supaya mereka gak merasa gini. Waduh, guru kita sudah naik sorga, kita habislah. Mereka diberi pencerahan. Mereka diberi pengertian. Sehingga hari Pentakosta yang datang pada mereka siapa? Inaugurasi daripada gereja diresmikan langsung oleh Roh Kudus. Yang datang dalam wujud lidah-lidah api. Dalam wujud kuasa di mana mereka berbahasa yang bukan bahasa mereka. Ada bahasa Parsia, ada bahasa Arab di sana. Luar biasa. Pada abad pertama itu sudah terjadi. Nah oleh karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana mereka menceritakan hal yang luar biasa di dalam hidup mereka. Karena mereka mentaati pimpinan roh. Dan mereka dipercayakan untuk mengerjakan banyak hal. Begitulah orang percaya. Jikalau kita mentaati pimpinan roh, kita akan dibawa dalam jalan kebenaran. Maka siapa yang mentaati pimpinan roh? Siapa yang hidup dipimpin oleh roh? Atau saya kasih bahasa yang lebih sering dipakai orang, siapa yang dibaptis oleh roh? Gampang, lihat hidupnya, sesuai nggak dengan kehendak roh. Orang yang dibaptis roh, faktanya, buktinya adalah buah roh. Kalau karunia roh ada banyak aspek ya, ada bernubuat, bahasa roh itu karunia roh bisa ada, bisa enggak. Nah itu bisa pergi, hari ini kau doa orang sakit sembuh, besok doa orang sakit dah sembuh. Itu terserah Tuhan, itu upah kesetiaan melengkapi pelayanan. Tetapi buah roh permanen harus hidup dalam hidup kita. Karena itu tanda identitas orang sudah dibaptis roh. Tampalah kasih sukacita, damai sejahtera dan seterusnya yang ada di Galatia 5:21-23 itu. Sehingga tahulah kita bagaimana dia menolong kita. Sebaliknya kita tahu apa itu buah kedagingan kita. Kita bisa membandingkannya. Maka Roh Kudus memimpin kita, maka buah itu makin nyata. Indah saudaraku. Jadi bukan kesaksianku, bukan khotbahku yang perlu kau dengar untuk mengenal aku. Ini hanya bagian kecil, tapi hidupku hari-hariku. Nah itu yang harus. Karena itu saya akan bergumul dan berkelahi untuk belajar bicara apa adanya, bukan supaya orang senang mendengarnya. No. Saya tidak akan jadi pendeta menyenangkan kuping pendengar. Saya tidak akan bercerita betapa mudahnya jadi orang Kristen, karena memang tidak mudah. Yesus bilang sangkal diri pikul salib. Terserah kau mau apa tidak. Itu hidup. Itu Alkitab, jangan dibohongi. Paulus bilang bagimu dianugerahkan bukan hanya percaya tapi menderita untuk dia. Kita juga sudah pernah dengar itu. Itu ada di dalam Filipi 1 ayat 29. Jangan diabaikan itu. Tapi pada waktu kita mengerti kebenaran, maka kita akan diperhadapkan dan diberi kekuatan untuk melewati pergumulan kehidupan. Dengan tidak gentar, dengan tidak takut, Tuhan akan mampukan kita. Biarlah ini menjadi kesungguhan dalam hidup kita. Biarlah ini menjadi gairah dan kekuatan pada hari-hari kita. Sehingga hidup kita sungguh-sungguh hidup yang memuliakan namanya. Alangkah amat sangat luar biasa indahnya.
Itulah hidup orang percaya, saudaraku. Di mana engkau? Adakah engkau di situ dan melakukan itu? Di manakah engkau? Hidupkah engkau mentaati pimpinan roh itu? Biarlah kita bertanya pada diri kita. Bercermin dalam kebenaran dan mengukur. Sudahkah kita hidup sesuai dengan kebenaran? Tuhan menolong. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Ajar kami hidup di dalam taat akan firman, berjalan dalam kehendak Tuhan untuk puji hormat bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, sampai di sini pertemuan kita. Doakan terus pelayanan kita. Beritahu pada setiap rekan-rekan kita belajar bersama di dimensi iman Kristiani. Shalom. Selalu gelap saat Tuhan hadir dalam hidupku. Waktu panjang tampak sekejap, jadikan hidupku berarti. Anugerah-Mu jadikan